warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tim Universitas HKBP Nomensen Medan dengan saya sendiri Nova Siolan Mangusom selaku pembicara pertama, bersama dengan rekan saya Nelly Kapitarani Panggabean selaku pembicara kedua dan Joseph Manulang selaku pembicara ketiga yang berdiri pada posisi kontra. Dengan mosi perdebatan Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dewan juri yang terhormat, adapun yang melatar belakangi kami berdiri pada posisi ini adalah terbatasnya kewenangan Bawaslu dan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pasca pemilu. Kedudukan Bawaslu dalam struktur kelembagaan Indonesia adalah sebagai lembaga negara tambahan yang independen, di mana mempunyai tugas dan wewenang berkaitan dengan lembaga negara utama, yakni KPU dan Gakumdu. Lebih jauh, jika batas dan pembatasan itu masih dialamatkan kepada Bawaslu, kemungkinan yang terjadi adalah proses pemilihan yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan filosofi konstitusi Pancasila dalam sila keempat. Belum lagi, KPU dan Gakumdu yang banyak potensi perbedaan persepsi dan tafsir dalam menangani dan menyelesaikan pelanggaran pemilu. Dalam hal ini, terkhusus menjelang pemilu tahun 2024, keseragaman penanganan Gakumdu harus diupayakan. Adapun yang menjadi tatanan dan poin argumentasi kami terdiri dari 2 poin, yakni pertama, proporsional KPU dan Gakumdu dalam pelanggaran pasca pemilu. Kedua, eksistensi Bawaslu dalam menangani pemilu. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, yang menjadi salah satu poin berpikir kami dari tim kontra yakni kurang tepatnya proporsi pembagian kewenangan antara KPU dan sentra Gakumdu. Jelang pemilu 2024, kinerja sentra Gakumdu dan KPU perlu dipertajam agar lebih solid lagi serta perlunya peningkatan forum diskusi untuk mencari persamaan pemahaman penanganan tindak pidana pemilu sekaligus mensiasati kelemahan regulasi. Persamaan persepsi itu sangatlah penting untuk menyamakan pola penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan. Berdasarkan kondisi saat ini, masih sangat baik ditemukan penghentian lapor yang telah diregistrasi dan alasan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material. Selain itu, perbedaan penafsiran perihal waktu penyampaian perlu penyempurnaan ke depannya. Dengan adanya kesenjangan pola penanganan tersebut, Bawaslu semakin sulit dalam melaksanakan kewenangannya yang tercermin pada Perbawaslu nomor 3 tahun 2020. Sebagai contoh, dalam penanganan pidana pemilu, ada laporan temuan sebanyak 2.742 perkara, jumlah itu keluar dan berkebutuhan hukum hanya sebanyak 320 perkara atau 9% saja. Laporan itu lanjut ke tahap penyidikan dan berhenti di tahap penyidikan dan penuntutan sebanyak 41 perkara. Dengan adanya pemberhentian ini akan menimbulkan persoalan sehingga Bawaslu akan terbengkalai dalam menegakkan peradilan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menempatkan Bawaslu hanya sebagai bagian proses penyelesaian pelanggaran administrasi, sedangkan untuk penuntasannya berada di tangan KPU, di mana Bawaslu hanya sebagai rekomendasi kepada KPU untuk menuntaskan pelanggaran. Namun, Komisi Pemilihan Umum sering mengabaikan rekomendasi Bawaslu tersebut. Dewan juri yang terhormat, kami mengamini dan mengindahkan kinerja dari KPU dan sentra Gakumdu. Tapi perlu kita pertimbangkan bersama, apakah kewenangan Bawaslu cukup sampai di situ saja, mengingat masih banyak pelanggaran yang belum terselesaikan. Padahal kita tahu bahwa Badan Pengawas Pemilu tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam proses hingga rampungnya pemilu. Untuk melanjutkan rangka berpikir kami, yang menjadi poin argumentasi kami yang kedua, yakni eksistensi Bawaslu dalam mengawal pemilu sebagai bentuk tanggung jawab kinerja Bawaslu terhadap publik, maka penting adanya kewenangan yang lebih kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum untuk melaksanakan ekspos seluruh hasil pengawasan pada semua tahapan. Hal ini dilakukan agar semua lapisan masyarakat dan stakeholder mengetahui secara utuh kerja-kerja pengawasan yang telah dilakukan. Maka dengan itu, kedudukan Bawaslu dalam proses pemilihan umum sangatlah vital. Karenanya, tidak sekedar menjadi pelengkapan dan aksesoris demokrasi belaka, namun Bawaslu memperlihatkan eksistensinya dan sebagai sebuah institusi yang telah menunjukkan kinerja strategis, tidak menjaga kredibilitas dan marwah lembaganya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, untuk memperkuat argumen dari rekan tim kami menyimpulkan bahwa kami tidak setuju jika fungsi dan wewenang Bawaslu dalam menangani tindak pemilu hanya sebatas merekomendasikan. Mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang tidak ditindaklanjuti atau diproses secara serius oleh lembaga yang bersangkutan. Pun Dewan juri yang terhormat, jika hal ini masih terjadi secara terus-menerus, kami khawatir ini akan mencederai arti keadilan pemilu yang sesungguhnya. Karena bagi kami Dewan juri yang terhormat, yang menguasai tata cara pelanggaran pemilu, bahkan yang menerima laporan pelanggaran pemilu yang pertama, itu adalah Bawaslu. Maka dari itu Dewan juri yang terhormat, kami mempunyai sebuah saran dan gagasan
gagasan, yaitu supaya diberikannya kewenangan dan kekuatan penuh terhadap Bawaslu bukan hanya sebatas merekomendasikan, tetapi juga sebagai eksekutor dalam menangani tindak pidana pemilu, khususnya pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, kami berharap untuk sependapat dan seamin dengan kami, duduk di perahu yang sama untuk menuju pelabuhan yang tetap. Sekian dan terima kasih.